Seorang anak laki-laki kulit putih pertama kali putus sekolah dan bekerja. Dia mengalami sesuatu yang benar-benar mengubah hidupnya. Dia baru saja mengangkat balok es. Tiba-tiba terkejut oleh klakson di belakangnya. Balok es di tangannya terjatuh ke tanah. Namun, pewaris kaya di belakangnya tidak menunjukkan penyesalan. Malah terus menantangnya dengan kata-kata merendahkan. "Cepatlah, desa kecil." Hal ini membuatnya merasa malu di hadapan masyarakat. Melihat sosok itu pergi dengan anggun, perasaannya bercampur aduk. Namun, pada saat itu juga, selembar koran di tanah tiba-tiba menarik perhatiannya. Dia mengambilnya. Dari sinilah roda nasib mulai berputar. Koran tersebut mencatat kisah legenda Raja Besi. Legenda Andrew Carnegie. Mereka memiliki masa kecil yang sangat mirip. Keduanya putus sekolah dan bekerja pada usia 12 tahun. Keduanya juga dihina oleh keturunan kaya. Namun akhirnya dia menjadi Raja Besi yang terkenal di seluruh dunia. Nilainya bahkan pernah mencapai beberapa miliar dolar. Pada saat itu, 10 dolar. Cukup untuk menyokong sebuah keluarga. Ini tanpa ragu merupakan jumlah uang yang besar. Pada saat ini, anak laki-laki bernama Red ini diam-diam bertekad bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi miliarder. Namun, saat dia penuh harapan, ketika dia bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya, yang dia terima hanyalah semangkuk air dingin yang menusuk. "Ingatlah, nak, kamu tidak akan pernah kaya. Kamu hanya akan menjadi orang biasa, yaitu orang miskin. Itulah yang diajarkan ayahku padaku, maaf. Jadi, aku hanya bisa mengajarmu seperti ini. Namun, ini juga tidak sepenuhnya salah ayah. Kehidupan miskin membuat keluarga lima ini sudah hampir runtuh. Tidak hanya itu, ibunya Red juga menderita penyakit serius dan terbaring di tempat tidur. Semua beban keluarga jatuh ke pundak ayahnya. Kemiskinan yang telah mengakar selama bertahun-tahun membuat mereka tidak berani berharap pada masa depan. Namun semakin seperti itu, semakin kuat tekad Red. Karena dia telah membuat keputusan, maka dia harus bertindak. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya Red memutuskan untuk pergi sendirian ke kota besar untuk mencari peruntungan. Setelah mengunjungi ibunya yang sakit di tempat tidur, dia meninggalkan surat perpisahan. Meninggalkan kampung halamannya di mana dia tinggal selama 16 tahun. Tapi tak seorang pun yang akan menyangka bahwa keputusan ini akan benar-benar mengubah hidupnya, bahkan membuatnya menjadi raja minyak terkenal di dunia. Namun, meskipun tidak memiliki uang sepeser pun, dia sama sekali tidak punya uang untuk membeli tiket kereta. Dia berencana untuk menyelinap ke kereta bersama dengan para penumpang gelap ketika petugas keamanan tidak memperhatikan. Namun, petugas segera menemukan mereka, yang mencoba naik kereta bersama dengan para imigran ilegal lainnya. Untungnya, seorang pria kulit hitam datang saat situasi genting. Paman itu memberikan bantuan tepat waktu, sehingga dia berhasil lolos dari bahaya dengan selamat. Dia yang sudah kelelahan bersembunyi di sudut dan tertidur lelap. Ketika dia bangun lagi, dia melihat pria kulit hitam yang telah membantunya sebelumnya. Paman itu terus-menerus membuat gerakan di udara. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku sedang membuat daftar ucapan terima kasih." "Apa daftar ucapan terima kasih?" "Ini diajarkan oleh ibuku. Baik cerah maupun hujan, saya akan membuat daftar 10 hal yang patut disyukuri." "10 hal untuk bersyukur, kamu bercandakan?" Jelas Red tidak mengerti cara berpikirnya. Pada saat itu, hidup mereka sendiri sudah